semuanya, kembali lagi ke perbincangan kita bertiga, Trio 9. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus kepailitan yang agaknya sedang marak di Indonesia ya, yang sedang hype di Indonesia, yaitu kasus PT Sritex atau PT Sri Rezeki Isman Tbk. Nah, kira-kira nih tanggapan Mas Syira dan Mbak Putri bagaimana tentang kasus ini? Nah, padahal sebelumnya kita tahu bahwa PT Sritex ini adalah sebuah PT tekstil yang termasuk besar ya di Indonesia. Iya. Dan dia juga terkenal mengirim ekspor untuk luar negeri, sangat terkenal. Ya, tapi beberapa waktu terakhir ini tuh perusahaan Sritex itu mengalami masalah keuangan yang menyebabkan mereka akhirnya harus berkaitan dengan proses kepailitan. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Sritex ini ya? Sehingga bisa hype di Indonesia. Oke, jadi selama beberapa tahun terakhir ini Sritex itu punya banyak hutang ke beberapa kreditur. Dan berhubungan dengan turunnya ekonomi Indonesia dan juga turunnya penjualan dari Sritex, membuat Sritex harus meminta permohonan kepailitan. Nah, dalam hukum bisnis sendiri, kepailitan itu sebuah kasus di mana ada debitur yang tidak mampu membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo, yang kemudian akan diproses oleh pengadilan niaga. Berarti secara tidak langsung Sritex ini disebut pailit karena rugi ya? Iya, dan ada syarat hukumnya. Misalnya, ada dua kreditur dan terdapat hutang yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar. Nah, selain itu ada juga kreditur yang dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya seperti apa tuh, Mas? Untuk yang pertama adalah separatis, di mana dia itu seperti bank yang memiliki jaminan atas benda-benda tertentu. Kemudian ada konkuren, di mana dia krediturnya dia nggak punya jaminan. Yang terakhir adalah preferen. Nah, yang nantinya pembagian harta perusahaan itu bakal dilakukan berdasarkan ketentuan hukum supaya tetap adil bagi para kreditur-krediturnya. Ternyata dampaknya cukup besar ya dari kepailitan ini ya? Iya, tidak hanya perusahaan, tapi juga karyawan, kemudian konsumen, dan juga pemegang saham terkena dampak dari kepailitan ini. Nah, karena itu hukum kepailitan itu dibuat supaya penyelesaian utang itu dapat berjalan lebih tertib dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Nah guys, jadi dari kasus Sritex ini kita bisa memahami bahwa kepailitan bukan hanya soal perusahaan bangkrut, tapi juga bisa tentang bagaimana hukum mengatur penyelesaian utang secara adil. Ya, dari kasus Sritex ini kita juga belajar bahwa pengelolaan keuangan dari perusahaan sangat penting agar kita terjauhkan dari kepailitan yang ada. Oke, sekian pembahasan dari perbincangan kami. Terima kasih sudah mendengarkan guys. Terima kasih. Bye.